Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita live Instagram. Saya akan mencoba narasumber kita, Mbak Cici Destri. Oke, 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 Mbak Cici udah bergabung ya, bentar ya. Oke, ya, Assalamualaikum, Mbak Cici Destri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini Waalaikumsalam. ibu hamil yang fresh terus nih kayaknya. Harus dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Cici? Alhamdulillah sehat. Kak Lida gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah juga sehat, kemudian juga fresh ya. Nah, kawan-kawan, terima kasih Mm-mm. sudah hadir di live Instagram ini. Jadi ada saya, Alida, perwakilan dari Mumtaz Tour and Travel. Kemudian juga ada Mbak Cici Desri. Nah, Mbak Cici ini kita tahu di Instagramnya banyak sekali memotivasi untuk memberikan banyak informasi, kemudian ide-ide yang bikin kita sebagai orang tua nggak akan bakal kesulitan karena untuk cari bagaimana sih anak kalau bermain di rumah, gimana sih ide ngabuburit. Nah, ada semua di materinya Mbak Cici Desri nih. Kita akan ngobrol santai, Mm. mengalir aja. Mungkin kawan-kawan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin di ide sharing, kira-kira di rumah itu kegiatan seperti apa yang dilakukan, bisa juga langsung ditanyakan ya, bisa melalui chat di sini. Nah, kita langsung aja ya Mbak Cici ya. Boleh, boleh. Nah, Aku Mbak, jelas nggak, Kak? sangat Jelas ya? sangat jelas, sangat jelas, sangat jelas sekali. Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Cici kemudian terinspirasi untuk melakukan kegiatan ide-ide kreatif itu bersama anak Mbak? Dan sejak kapan tuh Mbak? Mhm. Kalau sejak kapannya sih, sejak aku resign pastinya ya. Karena Oh gitu. waktu Nafisa umur 2 tahun tuh aku baru keluar kerja, aku resign. Hmm. Jadi lebih Hmm. banyak fokus di rumah, fokus sama Hmm. anak, dan akhirnya Hmm. ada kebutuhan gitu ya buat anak, apa ya yang bisa aku kasih gitu, kegiatan apa buat Hmm. anak nih. Karena aku Hmm. sendiri nggak ada background pendidikan anak usia dini, atau balita, atau Hmm. bayi, atau bahkan psikolog itu nggak ada Hmm. sama sekali. Dan Hmm. juga aku Hmm. tinggal tuh jauh dari orang tua. Jadi kayak aku Hmm. jadi orang tua itu kayak asal terjun gitu loh, Kak. Oke, Tanpa persiapan. oke. Hmm. Sehingga ketika aku punya anak tuh aku bener-bener buta, nggak tahu apa yang harus aku Hmm. lakukan. Nah, dari situlah Hmm. aku punya kebutuhan untuk anakku, ikutan Hmm. kelas parenting, baca-baca artikel Hmm. online, kemudian baca-baca Hmm. buku parenting. Cuman masalahnya Hmm. adalah karena aku nggak tahu basicnya, nggak tahu dasarnya, Hmm. semakin aku baca, semakin aku gali, Hmm. aku semakin bingung Hmm. gitu. Oke, oke. Hmm. Kok ini kenapa ya, kok bisa kayak gini, maksudnya Hmm. ini apa ya, istilah-istilah parenting itu apalagi kalau Hmm. berkaitan sama Hmm. kesehatan Hmm. anak itu kan istilah Hmm. asing ya. Sampai akhirnya aku Hmm. memutuskan untuk ambil lagi sekolah Montessori di Oh, rumah. oke. Itu saking pengennya untuk menambah ilmu dan memberikan kepada anak ya, Mbak ya? Betul, Hmm. betul. Karena ya Hmm. kalau bukan kita kan siapa lagi gitu ya. Kalau misalkan Betul. kita hanya menyerahkan ke pihak ketiga, apakah sekolah atau daycare, Hmm. tetap sih kurang Hmm. optimal. Karena baik lagi Hmm. ya akarnya ya Hmm. ada di rumah itu gitu. Hmm. Kalau boleh tahu, kemudian itu sekolah diplomat berapa lama, Mbak Cici? Sekolah diploma karena kemarin itu sempat kepotong sama pandemi, jadi akhirnya hampir Hmm. setahun lebih. Jadi Oh molor gitu. ininya kelasnya. Itu online atau offline? Aku Online sih dan daftarnya offline. offline, sebenarnya offline Oke. harusnya, cuman Hmm. karena pandemi akhirnya ditunda dulu sampai benar-benar Hmm. kondusif, dicoba kita trial Hmm. dulu online sampai akhirnya sampai Hmm. sekarang ujian pun aku online gitu. Oke, Mbak, tapi ketika memutuskan untuk sekolah ini, nah apakah ada satu hal yang paling sangat mendesak? Apakah Mbak melihat bahwa banyak anak yang kemudian memiliki semacam keinginan lebih banyak main gawai dibandingkan kegiatan? Kalau dulu kan kayaknya kita lebih banyak main di luar ya, tapi sekarang keasikan, apalagi semua serba online gitu. Apakah ada semacam kekhawatiran seperti itu, Mbak, Betul, betul. awalnya? Mm-mm, mm-mm. Dan gini, jadi Nafisa itu waktu umur 2 tahun sebenarnya kosakatanya tuh kurang.
dia Oke. responsif, tapi Mm-mm. masuknya sih bukan speech delay, cuman memang dia ada Mm-mm. keterlambatan dari penguasaan kosakatanya itu sendiri. Nah dari situ aku Mm-mm. mulai takutnya karena ketika ada Mm-mm. satu tahapan yang harusnya Mm-mm. tercukupi di usia segitu Mm-mm. tapi tidak Mm-mm. terpenuhi, itu akan Mm-mm. lebih ekstra effortnya gitu loh di tahun-tahun berikutnya. Mm-mm. Apalagi kalau bahasa itu Mm-mm. kan Mm-mm. apa namanya ruang lingkupnya ke menulis, ke membaca, nantinya ke Mm-mm. akademik Mm-mm. juga, cara komunikasi sama orang. Jadi Mm-mm. aku pikir Mm-mm. kalau tidak diselesaikan masalah ini sekarang, Mm-mm. makin lama itu akan makin susah. Apalagi anak-anak sekarang Mm-mm. itu susah lah, nggak akan bisa dijauhin dari gadget ya, Mm-mm. karena apalagi Mm-mm. ada Zoom online dan lain sebagainya. Dan Betul, mereka juga betul. harus tahu kalau kita jauhkan malah Mm-mm. kasihan, mereka jadi buta Nah, teknologi ya. Malah betul, jadi betul. tertinggal. Jadi harus Dan itu diimbangi ya. diimbangi ya. Itu dibahas bareng sama suami, Mbak, ketika memutuskan, atau mungkin suami merasa bahwa awalnya tak perlu ini, inisiatif itu datang dari Mbak Cici dulu, atau gimana, Mbak? Pas banget nih pertanyaannya. Nah, ini nih. Ah, Jadi memang 1 tahun terakhir ini kita banyak banget disuguhkan sama konten-konten keluarga ideal, bahwa oke. pengasuh itu idealnya ada ibu, ada ayah gitu ya. Ayah pun ikut Mm-mm. Mm-mm. terlibat. Bahkan banyak Mm-mm. sekali artikel-artikel yang menuliskan Mm-mm. ini loh kekurangan anak yang misalnya tidak didampingi sama ayahnya, sama peran ayahnya. Itu banyak banget artikel kayak gitu. Mm-mm. Pasti setiap Mm-mm. istri, setiap orang tua itu takut ya, dan berharap suaminya tuh ikut berperan dalam pengasuhan. Tapi sebetulnya kan Mm-mm. nggak ada yang bener-bener keluarga ideal gitu loh, nggak Betul, ada gitu. betul. Pasti kalau dari sisi perhatiannya oke, mungkin mohon maaf ibadahnya yang kurang, kan seperti itu ya Mm-mm. biasanya terjadi Betul. di masyarakat. Di Mm. aku pun sama gitu, suami nggak ada background pendidikan anak, aku Mm. juga nggak ada. Terus dia pun kayak apa ya, dari segi parenting tuh ya ya udahlah, punya anak seru-seruan aja Benar, gitu, dia benar, nggak benar. aware hal-hal Jadi parenting kayak kayak gitu sama menganggap learning ya, maksudnya ya belajar orang tua ya sambil mendidik ya sekali. seperti itu ya. Oke. Betul, betul. Dan sampai anak usia 2 tahun pun dia nggak ada concern untuk ayo dong kita cari ilmunya, tuh nggak ada sama sekali. Oke. Sementara Mm. sebenarnya kita kan perempuan takut ya gitu, Mm-mm. gimana Mm-mm. nih nantinya dengan perkembangan zaman, apalagi anakku juga perempuan seperti itu. Mm. Kemudian aku berpikir kalau aku cuman bisa ngeluh dan nuntut suamiku untuk ayo dong Mm. belajar parenting, ayo dong belajar, itu nggak Mm. akan kelar. Sementara anakku kan terus Mm. bertumbuh usianya, terus Mm. bertambah lagi Mm. semakin besar. Kalau aku nunggu Mm. suamiku yang udah tua untuk berubah dan belajar parenting, Mm. anakku Mm. terlambatnya makin lama gitu. Oke, Sampai oke, akhirnya oke. memutuskan ke suami, oke, aku resign, aku di rumah, aku mau sekolah lagi buat anakku, kamu dukung, Mm. gitu. Oke, Ya dia oke, oke oke. aja. Dan karena aku nggak bisa nungguin kamu untuk bisa ngerti atau belajar dari nol lagi, Mm. susah ya. Kalau cowok cewek Mm. aja kan susah Mm. belajar Betul, parenting ya. betul, betul, Lagi betul. cowok gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk Mm. ya udah kita aku yang ambil peran untuk belajar lagi gitu. Dia yang dukung Oke. dari sisi yang Itu lain. kalau kalau dilihat itu kan lebih banyak aktivitas fisik tapi ringan ya. Nah, Betul. itu apakah juga bagian dari materi yang dipelajari Mbak Cici di sekolah itu, Mbak? Betul. Sebenarnya yang dipelajari itu kan tidak hanya dari segi aktivitas ya, tapi lebih ke tumbuh kembang Mm-mm. anaknya. Makanya di Montessori itu yang Oke. aku suka adalah ketika anak menunjukkan satu perilaku, itu sebenarnya ada Mm. yang melatar belakangi dia gitu. Nah, Mm. dari masalah ataupun kebutuhan yang melatar belakangi tersebut, kita Mm. bisa gali apa nih yang bisa kita kasih. Kayak misalnya contohnya Oke. kita kok lemes ya puasa, oh ternyata Mm. cairannya kan memang berkurang gitu kan. Oh, Mm. gimana nih Mm. biar kita nggak lemes puasanya, cukupi cairannya, Mm. cukupi minumnya. Nah, anak-anak juga sama kayak gitu. Kenapa nih anak-anak kok Mm. ada dia suka teriak, dia nangis Mm. tantrumnya itu kok beda dari anak yang lain? Kenapa kok dia Mm. senang masukin barang ke mulut padahal usianya udah 4 tahun? Itu pasti ada Mm. gejala-gejala yang dia ingin tunjukkan. Nah, dari gejala Mm. itu sebagai orang tua kita bisa kasih bisa cari solusinya. Oh, ternyata Oke. anakku dulunya kurang nih oral Mm. stimulasinya. Solusinya Oke. apa? Oh, ada kegiatannya seperti ini. Mm. Jadi yang aku suka di Mm. Montessori itu adalah ada masalah, cari solusi, Mm. dan ini Mm. loh gitu, secara Mm. psikologis, secara keilmuan kedokteran kesehatannya juga dikasih Mm. tahu gitu. Oke, jadi tidak hanya membahas dari awal saja, tapi juga membahas secara ke dalam, juga membahas kasus ya, bisa Betul, dikatakan seperti itu, ada contoh-contoh kasus ya. Mbak, ini betul. sekalian kalau ada yang tanya langsung saya sampaikan aja ya,
Ini Ya. Mbak Maipus nanya, Mbak Cici sekolah di mana katanya? Oh, aku di Sekolah Montessori di. House ya, Oke, dan selama 1 tahun ya, selama selama satu satu tahun. tahun itu. Oke, Mbak, ketika ide memutuskan untuk membuat itu semua apa yang dipelajari di mana namanya di sekolah itu dan kemudian dipraktekkan di rumah itu berasal dari Mbak Cici berarti ya? Atau itu satu sisi juga bagian dari tugas sekolah itu, Mbak? Kalau dulu memang ada tugasnya, tapi karena aku udah Oke. selesai, sekarang berdasarkan dari kebutuhan anak. Jadi banyak banget pertanyaan yang muncul itu adalah gimana ya cari idenya buat anak tuh apa gitu. Betul, Rata-rata bikinnya betul, gitu. betul. Anakku umurnya 18 bulan, apa ya Hmm, kegiatannya? Gitu. Anakku umurnya 4 hmm. tahun, apa ya kegiatannya? Sebetulnya kegiatan itu diberikan langsung oleh anak itu sendiri. Secara naluriah, Oke. anak-anak itu memberikan sinyal Oh, ke kita. Jadi tinggal kita sebagai orang tua yang peka atau sensitif, tidak? yang peka, Ah, betul. mm-mm. Kayak misalnya Hmm, ini real gitu ya, kayak kayak hmm, minggu-minggu lalu tuh kan hujan tuh nggak ini ya nggak wajar, maksudnya kayak hujan angin, hmm, petir gitu-gitu betul. kan. Nah anakku tuh Hmm, takut banget sama suara petir, sama hujan, sampai hmm, dia tuh nangis, ya hmm. Allah aku nggak mau hujan, aku maunya terang Oh gitu. Dia tuh gitu. nangis kayak hujan Oke. aja, Hmm, ada hmm. ketakutan. Daripada kita bilang nggak apa-apa kok hujan itu air, atau daripada kita bilang apaan sih kamu gitu aja takut hujan, Nah, lebih baik betul, nah betul. lebih baik aku keidean untuk memasukkan topik hujan itu di lesson plan atau kegiatan hariannya si Luar biasa. Nafisa. Tuh, ya udah Hmm, aku pikir gini, oh anak nih takut hujan, aku harus kasih tahu nih hujan itu gejala hmm, alam, kejadian itu hmm, seperti apa sih gitu. Mungkin hmm, bisa dikaitkan dari keilmuannya, sainsnya, hmm, eksperimennya, hmm, bisa juga dari sisi hmm, agama. Kalau hujan itu lebih baik kita berdoa, malaikat lagi turun, lagi bagi-bagi hmm, rezeki gitu. Jadi nggak usah hmm, takut, nggak usah nangis, mendingan doa aja, siapa tahu hmm, rezekinya ke kita. hmm, Jadi kan ada hmm. sisi-sisi agamanya dapat, gitu kan, ilmunya juga Betul. dapat. Nah, sebetulnya dari Hmm, kegiatan sehari-hari, dari apa yang dia kasih ke kita, ya itu bisa dijadikan hmm, ide untuk melakukan hmm, kegiatan gitu. hmm, hmm. Jadi Ini berarti. nggak perlu Hmm, bingung. Misalkan ada satu orang tua terus lihat akun aku, ih seru ya ada hmm, eksperimen ini, terus langsung dilakukan. betul. Itu boleh aja, tapi lebih Hmm, baik untuk melihat kebutuhan anakku usia 2 hmm, tahun, dia kebutuhannya hmm. apa. Kalau dia senang pegang-pegang, oh berarti kebutuhannya tangannya. Ya udah kita cari Oh kegiatan gitu. yang melibatkan tangannya. Kalau misalkan, Hmm, aduh hmm, anakku tuh nggak bisa diem, nggak bisa duduk diem, gitu kan. Kalau anak aku kan hmm, udah gede, udah 5 tahun, udah bisa diatur, hmm, ibaratnya gitu ya, udah hmm, bisa kendaliin diri. Kalau anak 2 tahun senangnya gerak, ya udah kasih aktivitas yang melibatkan kakinya, geraknya apa ya hmm, terserah gitu, nggak harus selalu yang muter lompat, nggak harus. hmm. Kegiatan lain Oke. banyak kok yang melibatkan kakinya itu gitu. Hmm. Mbak, tapi kalau dibilang Mbak ini berarti peka ya, dalam arti sensitif juga tentang apa sih kebutuhan anak gitu. Nah, tapi Betul. banyak juga gimana ya, kesadaran orang tua untuk peka terhadap kebutuhan anak itu juga minim gitu loh. Kadang kan satu sisi ya, kita lihat aja dari sisi lain, orang tua udah ngerasa, aku udah jaga, udah Nina boboin gitu, tambah PR gitu. Masih anggap itu nambah PR. Karena kalau dilihat dari Mbak Cici tadi sampaikan juga sampai riset ya, tidak hanya menyampaikan sesuatu tentang hujan itu, nah hujan ini gini, tapi bagaimana mengaitkan juga dengan aspek agama, kemudian aspek ilmu. Nah, itu kan membutuhkan pengetahuan. Itu berarti memang kita juga sebagai orang tua harus membekali diri kita dengan kemampuan informasi umum ya Mbak Cici ya. Mhm. Mhm, mhm, betul. Dan aku yakin Dan banget sih orang tua muda zaman sekarang tuh udah modern banget ya. benar, Dan benar, benar. akses informasi dan lain sebagainya itu udah gampang banget dicari gitu. Dan satu Betul. lagi nih Kak, biasanya memang betul tadi yang Kak Lida bilang, jadi orang Hmm. tua, kayaknya kita harus pintar banget nih, harus ngerti Benar, benar. soal kejadian alam gitu kan, Hmm. istilah kondensasi lah, istilah Hmm. penguapan dan sebagainya. Hmm. Nggak usah ke sana dulu, karena anak kita masih Oke, kecil gitu. oke. Nggak usah mikir dulu, kita boleh tahu, tapi Hmm. mungkin anak akan tanya, mah Hmm. kenapa ya kok dari uap itu kan nggak Hmm. kelihatan kayak udara terus tiba-tiba jadi air, ada istilah Hmm. ini. Kita boleh tahu tapi jelasinnya itu simple aja gitu, yang penting kita Hmm. memaparkan pengalaman. Karena yakin deh di usia mungkin SD SMP itu akan ke-recall gitu, ada pelajaran Oke. yang mungkin membahas tentang hujan itu lagi, dan dia Hmm. ingat, oh ya aku dulu pernah praktek nih sama mama, pasti akan ada yang nempel lah gitu, satu dua nggak Hmm. mungkin enggak. Karena Hmm. anak itu Hmm. melakukan ya, bukan hanya Hmm. mendengar, tapi dia kan praktek, tangannya kerja, Hmm. Hmm. badannya kerja, dia pasti ingat gitu. Pokoknya
kalau mau melakukan kegiatan jangan langsung mikir bahwa aduh gimana ya cara jelasinnya bakalan susah nih, apalagi kimia, apa namanya, api kenapa bisa padam, panasnya gimana, seberapa, nggak usah ke situ dulu. Gitu. Yang penting anak tahu, suka dulu. Gitu. Oke, itu kalau dikatakan kan Mbak memulai itu pada usia Nafisa umur 12 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun ya, 12 tahun udah gede banget, 2 tahun. Nah, itu pelajaran apa yang pertama kali Mbak Cici berikan kepada Nafisa, Mbak? Kalau untuk 2 tahun, pokoknya di bawah 3 tahun itu praktik life. Oke, kehidupan ya, oke. Betul, dan seperti apa Mbak? Bisa contohnya seperti apa Mbak? Nah, jadi untuk Mamsis ini kebanyakan yang aktif di Instagram itu memang usia anaknya tuh di bawah 3 tahun rata-rata. Yang DM ke aku gitu ya, Mami Cici boleh dong ide kegiatan buat anak usia 2 tahun atau 2,5 tahun. Pokoknya rata-rata di 3 tahun. Aku selalu nekenin bahwa fokusnya di practical life sama sensory. Sensory itu ya apa namanya, melibatkan semua bagian tubuh panca indera. Bukan cuma panca indera tapi 8 indera gitu ya yang harus kita ketahui juga. Kalau si practical life ini semua kegiatan keseharian anak kita bisa libatkan gitu, tapi bukan yang tugasnya berat. Misalnya practical life itu dari bangun tidur kemudian dia gosok gigi itu udah practical life juga ya. Bukan berarti karena rata-rata yang practical life itu orang mikirnya cuma nuang doang, cuma nyapu doang gitu ya, cuma bukan merajut, apa namanya tuh yang kancing itu, udah aku jadi lupa namanya. Mabai kancing gitu ya. Ibaratnya nggak cuma itu, tapi semua kegiatan yang kita memang lakukan setiap hari gitu loh. Dari bangun tidur dia udah bisa, usia 2,5 tahun dia udah bisa buang ingus nggak? Itu kan termasuk practical life juga. Gitu. Bahkan bayi menyusu juga itu practical life, karena semua kegiatan yang akan menopang hidupnya dia di kemudian hari gitu. Kenapa kita lakukan itu? Bukan semata-mata supaya anak, ya jelas ya practical life ini melatih kemandirian anak, tapi bukan hanya itu gitu, tapi lebih ke untuk melatih fungsi tubuhnya dia, sensorik sama motoriknya anak. Karena ketika mereka gosok gigi, tangannya gerak, dia tahu oh ini gigiku ada di sini, dia juga sadar kebersihannya gitu. Kemudian dia mandi, dia keramas dan lain sebagainya, ibaratnya akan terlatih seperti itu. Jadi dia mulai body awareness-nya juga tahu, oh ini tubuhku tuh seperti ini bentuknya, cara apa namanya, pakai sabun tuh kayak gini, jangan digaruk sampai luka gitu. Mereka juga harus tahu itu seperti itu. Tapi juga kita harus low ekspektasi ya Kak, jangan sampai anakku diajarin nyapu terus dikasihnya sapu yang gede terus nyapu. Iya bener. Gitu ya. Kita harus sediain juga barang-barang yang memang kids friendly, yang ukurannya sesuai dengan anak, dan tugasnya pun bukan disuruh nyapuin rumah, enggak gitu. Kalau misalkan dia habis makan, ya udah yuk kita bersihin yuk sisa rumahannya, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kasih ke mereka. Menarik sekali nih Mbak. Kemudian tuh kan tadi Mbak sampaikan mulai dari hal-hal sederhana, misalnya mulai dari apa namanya tadi, bangun tidur, merapikan tempat tidur gitu. Itu hal-hal yang kadang orang tua pikir udah itu tugas orang tua gitu. Tapi kalau dari yang Mbak Cici sampaikan berarti menumbuhkan kemandirian dan juga itu ya, kesadaran anak juga ya untuk bisa membereskan, kalau saya bisa katakan seperti itu ya. Ada kesadaran tersendiri anak dan itu dilatih dari kecil ya Mbak ya. Luar biasa. Tapi kan, Nafisa sempat menolak tidak ketika ada semacam ayo, atau bagaimana sih cara Mbak Cici untuk membangkitkan anak untuk apa ya, kalau praktis kita akan bahas nanti ya, tapi untuk daily activity lah seperti itu gimana cara memakai katanya itu seperti apa Mbak? Pasti ya, karena tapi sebenarnya gini, kalau anak-anak yang kecil yang sudah kita ajakin ya umur 1 tahun, apalagi yang sekarang punya umur setahun, setahun setengah, 2 tahun, itu tuh sebetulnya mereka tuh dari dalam dirinya tuh ada ketertarikan untuk melakukan apa yang orang tua kerjakan. Coba deh. Oh gitu, oke. Peniru ya. Kalau kita pakai lipstick, mereka pasti pengen pakai lipstick juga. Kalau kita nyapu, mereka pasti rebutan sama sapunya gitu ya. Kalau kita jemur, mereka pasti ikut jemur. Sebetulnya mereka itu punya keinginan, cuman kadang-kadang kitanya, aduh repot berantakan, nggak usah. Bener. Udah deh kerjaannya jadi makin lama, kamu duduk aja. Kita yang seolah-olah membunuh keinginan anak untuk melakukan itu, padahal itu tidak akan terulang di usia-usia berikutnya.
mungkin akan betul. terulang di beberapa anak, tapi kebanyakan dulu juga nggak boleh, ya udah dia akhirnya cuma ngeliatin doang mamahnya kerja, ngerjain kerjaan rumah gitu loh. Dia karena nggak pernah dilibatkan. Sebetulnya Betul. akarnya adalah dari kitanya gitu. Benar, Anak-anak sih benar, tahu mau. benar. Nah, ketika Saya, mereka tidak dilibatkan, betul. ketika mereka tidak Saya setuju sih. dilibatkan, akhirnya pada usia 4 tahun, 5 tahun, terus kitanya yang nuntut. Kamu tuh kalau mama kerja Nah, bantuin, itu mama tuh dia. capek. Poinnya kayak gitu. Benar. Padahal Baru anaknya nggak sadar pernah ya. kita libatkan. Iya, Benar, anaknya benar, udah benar. nolak duluan, anaknya udah nggak mau duluan karena dia udah punya preference, udah punya pilihan yang lebih asik. Aku lebih asik main gadget daripada nyapu. Aku lebih asik main sama teman daripada ikut di dapur. Coba dari dulu diajak di dapur, pasti dia bakalan senang. Ketemu hobinya, ketemu passionnya di situ gitu. Betul. Berarti mengajak ada semacam keterlibatan anak pada kehidupan sehari-hari sejak kecil ya, intinya seperti itu. Tapi ada juga yang seperti ini. Tadi bilang bahwa orang tua mendidik anak itu tidak hanya mama aja, ibu aja, tapi juga ayah. Tapi ada juga kasus ya, kayaknya banyak juga ya, orang tua yang misalnya bapaknya mau tuh anaknya, ayo kamu aktivitas gitu, tapi mamanya udah biarin, lagi capek, masih kecil gitu. Nah, kalau Mbak Cici sendiri melihat bagaimana sih agar hal ini tidak terjadi dan bagaimana kekompakan itu bisa dilakukan antara bapak dan ibunya itu, Mbak? Iya, betul. Ya, balik lagi ya, sebenarnya nggak ada keluarga yang benar-benar ideal gitu loh. Kalau Oke. misalnya beruntungnya kalau kalau papahnya memang tahu proaktif dalam pengasuhan itu bagus banget gitu. Kalau misalkan mamahnya juga sama itu bagus banget. Tapi kalau salah satu ya daripada nggak sama sekali, nggak apa-apa yang satunya lebih aktif gitu. Kalau misalkan gimana ya caranya biar dua-duanya mau gitu. Kalau itu sih balik lagi ke kesadaran sih Kak, kebutuhan. Karena sebetulnya apa keputusan yang kita ambil itu kan dilatar belakangi juga dengan pola hidup kita dan pengasuhan kita zaman dulu. Betul, Mungkin betul, betul. makanya dulu ya begitu gitu di pola pengasuhan orang tuanya seperti itu atau karakter kitanya. Jadi kita nggak bisa yang maksain kamu harus begini, kamu harus begitu karena nanti ujung-ujungnya di rumah tangga itu jadi berantem gitu loh. Betul, Jadi betul, betul. ujung-ujungnya lagi adalah anak yang jadi korban. Kita malah kayak egois, suami kita juga egois, anak malah jadinya nggak kelihatan tumbuh kembangnya nggak kita perhatiin gitu. Jadi kalau ada yang salah satu, ya aku sih percaya ya kalau misalnya salah satunya udah oke banget nih ilmunya, rajin banget, terus kita tunjukin, kita libatkan pasangan kita tanpa harus memaksa, lama-lama juga akan mau sih insya Allah. Ya aku sih ngerasain gitu ya. Jangan lupa doa. Ya, benar, benar, benar. Yang penting kita juga usaha, kemudian juga komunikasikan kepada pasangan tentang apa yang kemudian kita inginkan untuk mendidik anak. Nah, Mbak, yang saya dan kawan-kawan follower Mbak Cici itu kan senang sekali lihat videonya itu. Dalam arti bagaimana video itu bisa ditampilkan dengan menarik, ya, itu satu. Kemudian juga idenya ada aja gitu. Nah, itu menyiapkan ide itu berapa lama Mbak sebelum kemudian diposting dan seperti itu Mbak? Nah, kalau ide tadi yang sudah aku jelasin di awal nih Kak. Jadi ide kegiatan itu sebetulnya kuncinya adalah di lesson plan atau rencana pembelajaran atau lebih sederhananya adalah kalau di rumah rencana kegiatan. Ada yang bikinnya itu sebulan sekali gitu Nah, ya, itu ada yang dia, bikinnya betul. sekali, itu boleh banget. Kalau aku biasanya Kalau aku bikin Mbak? dulu. Kalau aku biasanya sebulan sekali, tapi kalau misalnya anaknya karena tidak semulus yang kita bayangkan ya, kadang-kadang anak kan moodnya juga berubah-berubah, atau kadang-kadang akunya juga mungkin yang lagi nggak sehat atau kurang fit atau gimana, itu akan terpending gitu kegiatannya, dan aku bisa aja ubah kembali di mingguan seperti itu. Jadi nggak yang fit, cuma memang lesson plan ini dibutuhkan seperti itu. Nah, lesson plan ini fungsinya adalah misalkan minggu depan nih aku mau bahas tentang yang tadi hujan contohnya. Aku mau bahas tentang hujan. Udah pasti aku catetin dong apa aja nih. Oh, cerita tentang hujan. Aku cari buku cerita tentang hujan. Misalkan hari Selasanya karena baca buku, hari Selasanya aku mau cari dari YouTube deh supaya anak lihat apa namanya informasinya secara visual tapi juga bergerak animasi gitu ya kan mereka lebih menangkap. Ya udah hari kedua aku mau cari informasi tentang hujan dari YouTube. Kemudian eksperimen, aku mau cari eksperimen hujan nih. Ya udah deh eksperimennya science. Yang kedua kalau science udah art and craft deh yang lebih gampang bahan-bahannya juga
misalkan cuma pakai kertas origami, ya udah berarti aku hanya butuh siapin kertas origami aja. Nanti di hari ketiga kita mau ngomongin tentang pelangi, aku siapin lagi materinya apa yang mau aku sampein, Luar biasa. sama alatnya apa. Kalau bahan-bahannya ada di rumah itu bagus banget, gitu ya. Itu dia. Kita Apa pakai aja yang ada di rumah? betul, kita pakai semua yang ada di rumah, mau yang aku sering share itu yang bahan-bahan expired gitu ya, atau botol-botol bekas. Botol jadi air mineral itu ya? Air mineral, kadang-kadang maksudnya kayak aku bekas make up atau apa, aku bersihin, cuci, keringin, aku simpan lagi. Jadi karena parenting itu nggak cuma sekedar kita ngajarin tata krama, tapi juga gimana kita menularkan mereka juga peduli sama lingkungan. Kalau bisa mengurangi sampah ya kita kurangin sampah. Kalaupun nggak ada di rumah, bisa diupayakan untuk beli, boleh beli, silahkan. Itu kembali lagi ke parenting ke orang tua masing-masing di rumah gitu ya. Kalau misalnya bisa DIY dengan bikin origami, nggak ada, adanya kertas biasa nih, pakai krayon, ya nggak apa-apa, ajak anaknya untuk mewarnai bareng, itu kan juga sama ya serunya gitu. Itu Mbak Cici menyediakan waktu khusus misalnya untuk menyiapkan. Misalnya saya cuma punya waktu 1 jam khusus buat ngedit gitu, atau 1 jam untuk searching, itu disediakan Mbak Cici? Ada waktu-waktu khusus tidak? Betul, harus disediakan, karena kalau enggak lagi-lagi manajemen waktunya nanti berantakan ya. Benar. Nah, kalau untuk kegiatan anak, biasanya aku Sabtu Minggu aku bikin lesson plan misalnya gitu ya, yang mingguan aku Sabtu sama Minggu sediain juga bahannya. Kalau memang ada yang perlu dibeli, jadi pas weekend itu aku bisa minta tolong suamiku untuk beli. Kalau enggak ya aku yang jalan sendiri gitu. Hari Senin itu udah siap semua. Jadi kita tuh nggak gedebak-gedebuk nyiapin. Anak kan juga melihat ya, dia gimana sih mau belajar mamanya yang ribet sendiri gitu. Bener. Akhirnya jadi kayak nggak mood ya. Jadi kayak nggak mood anaknya ya. Udah ready kan, anak udah rapi, udah siap, mah ayo mah kegiatan. Bentar dulu balonnya nggak ada, bentar ini nggak ada gitu. Jadi anak-anak akan melihat, oh ternyata belajar itu boleh yang mendadak gitu. Ya kan? Iya benar. Iya, anak-anak udah, apalagi usia Nafisa udah 5 tahun udah bisa menyerap. Kalau apa-apa, oh boleh dong mendadak gitu ya, oh boleh dong buru-buru, mama juga kayak gitu. Dia udah bisa ngomong kayak gitu, makanya ke akunya sendiri kayak aku udah harus lebih mempersiapkan diri, ngerapiin diri gitu. Jadi Sabtu Minggu bisa dipakai, bisa digunakan gitu. Nah, kalau untuk posting mah tergantung masing-masing ya. Misalkan kegiatan minggu lalu baru sempat diedit, dipostingnya minggu sekarang, ya nggak masalah. Gitu, Mbak, tapi ada tidak Mbak pada saat Mbak udah siap nih semua tinggal play lah, tinggal main dan kemudian direkam, tapi si kecil nih Nafisa kemudian nggak mau gitu, menolak atau gimana, pernah ngalamin itu? Karena kan menjaga mood anak ini juga nggak mudah gitu. Apakah sejak awal sudah dikomunikasikan kepada anak bahwa nanti kita akan main ini ya, nanti begini, itu diajarkan dulu Mbak? Nah, kalau menolak udah pasti pernah. Aku pernah 2 bulan tuh sama sekali nggak kegiatan. 2 bulan, lama banget juga ya. 2 bulan. Aku sampai kayak sedihnya ada, terus takutnya ada. Maksudnya kenapa ya? Aku yang salah caraku ngajak dia main, dia bosen, dia stres, kan bisa aja dia merasa tertekan gitu sama aku atau gimana. Itu kayak pas dia mau masuk 4 tahun. Masuk 4 kan setiap pertumbuhan anak itu kan pasti ada perubahan karakter ya. Dia menemukan karakter baru. Akhirnya di usia 4 tahun itu, nah aku menemukan tuh dia nolak, nggak mau sama sekali berkegiatan, nggak mau nyentuh buku, pulpen, nggak mau nyentuh semua aparatus Montessori, dia nggak mau. Pokoknya dia cuma maunya main yang dia senengin gitu. Terserah dia, ya udah. Awalnya sih aku sempat kayak, aduh aku emosi nih gitu kan, kenapa nggak mau? Terus mau gimana kegiatannya, mau apa? Masa di rumah aja? Karena ya umumnya di masyarakat usia 4 tahun udah masuk sekolah kan anakku nggak sekolah kan, belum sekolah gitu. Nah aku khawatirnya namanya orang tua, aduh anakku nanti ada keterlambatan nih, sementara di usia yang lain anak-anak udah aktif sekolah, anakku masih di rumah. Tapi akhirnya kayak lagi-lagi adalah kita harus ekspektasi kita yang harus kita atur. Harus diturunkan. Mungkin dia lagi ada sesuatu yang lagi dia rasakan. Akhirnya aku ajak ngobrol dia. Kenapa? Nafisa lagi sebel sama mama. Mama melakukan kesalahan apa? Mama ada nggak yang kamu nggak suka? Misalkan aku nggak suka apa? Nah itu kan bisa jadi masukan ke kita. Dan usia 4 tahun dia udah bisa komunikasi.
Dia udah bilang aku nggak suka misalkan kelamaan mah, aku bosan, aku gini, dia udah ngomong. Tapi itu butuh waktu lama. Sebulan tuh dia nggak mau ngomong, dia cuman kayak judes gitu. Pokoknya aku nggak mau ya, aku nggak mau. Oh. Di bulan berikutnya dia baru bilang kalau itu dia bosan di rumah karena pandemi kan, terus dia butuh suasana baru. Akhirnya ya udah kita cari kegiatan yang lain. Nah, solusinya adalah ketika kita bikin lesson plan atau rencana kegiatan, kita libatkan lagi anak gitu. Jadi itu misalnya, dia penting sekali. Jadi misalnya aku mau bahas tentang puasa nih minggu besok. Ada art and craft-nya. Aku ajak anakku duduk. Kamu mau bikin apa minggu besok? Kamu mau bikin ini enggak misalnya? Oh ya udah mah aku mau gitu. Kamu mau bikin ini nggak seru, kayaknya nggak lucu ya. Jadi dia itu termotivasi, dia udah ada di pikirannya dia. Oke, Senin aku mau bikin ini nih sama mama, aku siap-siap karena dia yang milih kan, dia yang suka. Oke, gitu. Betul. Idenya itu juga dari anak gitu ya. Betul, kita tinggal kasih gambar. Kamu mau apa? Misalnya kayak kemarin aku eksperimen hujan itu. Kamu mau nggak eksperimen hujan kayak gini? Tapi ribet, ada air panasnya, mau nggak? Mau, aku suka kok kayak gitu. Ya udah, Mama kumpulin bahan-bahannya. Pas hari Selasanya dia udah nagih, Mah, katanya kita mau eksperimen hujan. Ntar ya, kita belajar yang ini dulu ya. Kita melakukan yang ini dulu ya, baru berkegiatan. Oke, jadi memang ada moodnya anak juga, tapi keterlibatan anak ini yang memang juga jadi bagian ya. Sehingga kita juga sebagai orang tua juga tahu apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh anak ya Mbak ya. Tapi ada juga misalnya gini, idenya nggak pas gitu. Anak misalnya mau, Mas saya mau ini gitu. Tapi menurut Mama dengan kacamata orang tua kan beda dengan pandangan anak, apalagi usia 4 tahun. Bilang, enggak ini kayaknya kamu harus gini. Sempat ada semacam crash kayak gitu tidak Mbak? Di luar yang tadi yang sudah Mbak siapkan ya. Ketika udah mulai proses komunikasi ini maksud saya. Kalau di awal-awal iya, dulu banget ya pas aku misalkan belum bener-bener yang belajar tentang Montessori lah atau tentang parenting, iya kayaknya ini nggak cocok deh buat anakku gitu, kayaknya ini nggak seru deh, padahal yang menurut kita nggak cocok itu menurut kita, buat kita kayak nggak seru deh, cuma masang-masangin kancing kayak gitu doang, kayaknya mah gampang lah, itu mah nggak seru, padahal menurut kita gitu, menurut anak tuh seru banget. Jadi sekarang kacamatanya tuh harus dirubah, artisnya tuh anak kita gitu, objek utamanya adalah anak kita. Kayak misalkan ini seru kok, sekolah itu seru kok, misalkan banyak teman-teman, itu seru buat kita orang dewasa yang udah stres kerja, ketemu ada perosotan dan sebagainya, ketemu teman-teman nyanyi itu senang, tapi belum tentu untuk sebagian anak masuk sekolah itu senang gitu kan. Makanya memilih sekolah, memasukkan anak ke sekolah juga harus melibatkan anak, mereka udah siap apa enggak. Jangan senang karena kitanya orang tua yang senang, tapi buat anak belum tentu. Termasuk milih kegiatan juga. Seru kok ini kayak gini nih main air nih kayak gini, anaknya belum tertarik, ya udah itu senang buat kita, buat anak gitu. Bener. Saya ingat misalnya eksperimen paling sederhana yang pasti sering dilakukan itu ada menumbuhkan kacang hijau ya, kacang hijau di botol air mineral ya. Buat kita kan kayaknya udah lama gitu ya, tapi ketika anak nyoba gitu, tumbuh loh, ini gitu. Itu kan ada semacam perasaan happy ya, bahagia ya, dan ini sesuai dengan yang Mbak Cici sampaikan, kacamatanya dibalik gitu, karena bagaimanapun yang terlibat itu adalah anak ya Mbak ya. Sempat berarti mengalami seperti itu juga, sempat eksperimen itu juga ya Mbak ya. Iya, karena yang pas bikin toge itu kecambah. Iya betul, toge cambah betul. Ya. Dia kan disimpannya itu di samping pintu. Tumbuhnya itu kan miring ke cahaya ya, terus dia mikir, iya betul. Dia nggak berdiri gini ya, kenapa dia miring? Gitu. Oh kritis juga ya bertanya. Iya, kita foto ya hari ini, yuk kita putar yuk posisinya. Ternyata yang tadinya begini dia berubah, karena posisi mataharinya kan berubah gitu kan, karena kita putar. Loh sekarang kok kesini ya Mbak, yuk kita foto lagi ya, foto. Jadi dia bisa ngebandingin 7 hari, dia bisa ngebandingin. Oh ternyata, nah kita bisa masuk tuh penjelasannya, karena rumput itu butuh matahari. Nah ciri-ciri makhluk hidup itu pasti butuh matahari. Kalau batu makhluk hidup nggak? Dia nggak butuh matahari ya, mah berarti bukan ya? Bukan. Nah itu hal-hal seperti yang bisa kita gali sebetulnya. Gitu. Luar biasa ya. Bener, luar biasa nih Mbak. Saya sampai nggak kepikiran bahwa sampai harus dipotret, kemudian kita jadi bisa tahu bahwa ternyata
arah tumbuhnya camba itu ke arah matahari. Jadi mikirnya ya udah tumbuh ya tumbuh kena matahari. Ini berarti memang ya jadi orang tua itu PR-nya besar banget karena bagaimanapun juga orang tua juga harus belajar ya, harus lebih banyak tahu. Nah, Mbak, tapi pernah nggak Mbak Cici tuh mati ide, Mbak? Kayaknya aku udah bikin ini udah gitu. Ada semacam seperti itu juga nggak, Mbak? Dan bagaimana agar ide itu muncul? Kalau tadi Mbak bilang mulai dari daily activities, semacam itu. Tapi sempat mengalami mati ide nggak, Mbak? Betul, pasti ya. Apalagi dengan kesibukan masing-masing, kadang-kadang kita juga mikirnya tuh terlalu jauh gitu. Aku sebagai orang tua juga kadang-kadang mikirnya kayaknya ini terlalu gampang. Aku mikirnya tuh jauh banget gitu. Bener. Iya, padahal hal-hal yang sederhana di rumah tuh yang justru anak tuh seneng aja ngelakuinnya. Gitu. Ya aku sering banget kayak gitu. Paling idenya baik lagi adalah lihat kebutuhan anaknya. Misalkan lagi anakku lagi main sendiri. Karena kan kita punya waktu ya. Kita pagi nih punya waktu bareng-bareng. Kita kegiatan bareng, ngobrol bareng, baca buku bareng. Tapi setelah zuhur, nah kita punya masing-masing. Karena udah 5 tahun kan nggak harus dipaksa tidur siang ya. Kamu mau tidur siang silakan, mau ambil silakan, mau main sendiri silakan. Mama saatnya kerja. Gitu. Aku minta waktu sama dia. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil. Tapi aku minta waktu buat waktu aku juga gitu. Fokus. Oke, betul. Dari situ ibaratnya kegiatan-kegiatannya aku bisa sesekali nengok dia, merhatiin dia. Oh, dia lagi seneng ngeletekin label. Misalkan jarinya kan anak-anak ada ya. Ngeletekin label. Nah, dari situ bisa jadi ide. Oh, mungkin dia lagi ini nih, ada kebutuhan di jari-jarinya nih. Oh gitu, sampai menganalisanya begitu ya? Menganalisanya betul. Misalkan dia lagi seneng ngeletekin, karena itu kan berulang gitu. Kalau cuma sekali sih nggak ini, mungkin aku juga nggak aware gitu ya. Tapi besoknya tuh dia cari lagi misalkan bekas botol atau kemasan skincare, terus dia kletekin gitu. Oh, dia ada gitu. Sesuatu nih di jarinya. Ya udah, aku beli stiker misalnya atau pakai lakban gitu, aku tempel-tempelin. Yuk kita kegiatan ini lepas-lepasin ya. Ya udah, dia seneng. Dia konsentrasi sama kegiatannya itu, dia ngeletek-ngeletekin gitu. Atau kegiatan jadi sebenarnya ide-ide kegiatan itu ya itu asalnya dari anak kita juga. Mbak, tapi kalau misalnya gini, ada orang tua yang ngerasa bahwa ini kita ngasih kegiatan dilepas begitu aja. Itu Mbak Cici lihat gimana? Jadi ya udah deh, pokoknya aku ngasih dia mainan, terus ya udah gue aktivitas gitu. Ada kalau aku lihat dari Mbak Cici itu ada semacam memberikan, tapi juga mengawasi dan kemudian observasi, seperti itu ya Mbak Cici ya. Berarti tidak hanya sekedar memberikan sebuah permainan kepada anak, tapi juga memberikan evaluasi dan ada pembahasan bareng nggak berarti ya? Dengan anak setelah eksperimen. Oke. Betul. Jadi sebenarnya tahapannya adalah tadi kalau dari segi waktu, satu, kita bisa terlibat di dalamnya. Dua, kita bisa kasih kebebasan anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Selama kita siapkan lingkungannya sudah aman, bahan-bahan alat-alat sudah aman, ya boleh. Karena anak-anak juga mereka ada ketidaknyamanan ketika kayak dikontrol banget gitu ya, diawasi banget gitu, harus ditemenin terus. Mereka juga nggak leluasa gitu untuk explore apa yang mereka mau. Jadi bisa dibagi dua itu. Misalnya satu, kita terlibat, kita terlibat di dalamnya, tapi tidak mendominasi. Kita kasih kesempatan mereka untuk mencoba, kasih kesempatan mereka untuk melakukannya sendiri. Aman. Kasih mereka. Udah aman. Terus. Oke. Jadi kita kasih kesempatan mereka juga untuk melakukan eksplorasi. Nah, abis itu tahapan-tahapannya juga harus kita perhatikan. Misalkan dalam satu eksperimen, kita bisa kasih tahu mereka dulu. Jadi nggak yang karena aku record terus aku suruh cuma nyuruh-nyuruh doang, enggak. Nah itu dia. Misalkan aku itu yang kekhawatirannya kayak gitu. Betul. Di sini ada. Iya, ini ada mangkuk kaca, isinya susu. Yang warna putih ini susu. Jadi dia tahu, oh ini susu. Ini ada gula misalnya. Ini mangkuk kaca berisi gula. Jadi kita jelasin dulu. Jangan karena kita konten kreator terus fokusnya cuma nah ini evaluasi juga ya buat betul. Buat teman-teman konten kreator, blogger atau apapun itu istilahnya.
ketika kita melibatkan anak dalam konten kita, tetap harus bisa menghargai mereka gitu. Jadi jangan hanya betul. kita record aja, tapi ya udah menyampingkan kebutuhan mereka. Nah, kita kasih tahu dulu itu. Ini ada air panas, hati-hati. Ini ada elapnya, kamu bisa pegang ini, caranya seperti ini. Nanti mama kasih petunjuknya. Jadi nanti kamu tinggal masuk-masuk aja. Nah, kita ngomongin itu dulu. Biar apa? Biar mereka tahu informasinya, tahu istilahnya, bahasanya juga meningkat, kosakatanya juga bagus. Terus dia bisa menghargai step by stepnya, prosedurnya seperti apa. Misalkan aku pakai tripod lah, taruhlah. Terus pertama kita tuang susunya ya. Nah, dia ambil tuh kan dia udah tahu tuh susu sebelah sini, dia tuang. Kita sisihin dulu. Nah, dia jadi tahu, oh sisihkan itu maksudnya menyingkirkan gitu. Kan kita kalau sehari-hari ngomongnya awasin gitu. Bukan sisihkan. Betul. Awas gitu kan. Iya. Pada akhirnya ketika kita melakukan kegiatan, kita ngomong bahasa lain, anak jadi tahu, oh ini tuh namanya sisihkan. Gitu kan kosakata tuh. Gak cuman gerak, tapi bahasanya juga bagus. Terus misalkan step terakhir, habis itu kita lihat, jangan ditanya dulu, kita lihat ekspresinya dia. Misalkan apakah ada gelembung, ataukah ada reaksi apa, kita lihat aja ekspresinya dia. Dia mau senyum, dia mau kaget, dia mau bete, dia mau kok lama banget ya Mas, ini reaksinya, misalkan kayak gitu. Biarin aja, biar dia melihat dulu. Karena kalau kita ngomong terus, dia bingung antara matanya kerja, otaknya mikir, terus dia harus nyerap omongan kita yang banyak itu, gitu. Jadi kita kasih kesempatan dia buat nyerap dulu informasi dari matanya dia. Baru kalau udah selesai semuanya, kita bisa ajak ngobrol. Gitu. Kita bisa tanya, jadi ya senang juga dan informasi apapun bisa disampaikan. Luar biasa, Mbak. Tapi kalau dilihat kan Mbak Cici nge-record ya. Nah, apakah sebelum proses merekam dan itu ada semacam uji coba dulu, Mbak? Sehingga anak kalau tadi kan langsung gitu. Langsung dan tidak seindah yang dibayangkan gitu ya, maksudnya kayak iya. Kalau dilihat bagus-bagus aja. Enggak juga, kita sering eksperimennya gagal. Yang lalu itu yang lava lamp itu yang pakai apa namanya Alka-Seltz yang minyak air terus dia kayak ada lava gitu. Itu kita sempat gagal juga karena aku pakai baby oil yang kadaluarsa karena aku pikir kan minyak lagi mahal nih. Ya udah kita coba pakai baby oil aja ya. Kebetulan ada nih yang kadaluarsa. Habis itu karena dia sisanya cuma sedikit, aku banyakinnya tuh air. Gitu. Sedikit, terus pas dicoba kata anaknya, loh kok kayak gini kok jelek ya nggak kelihatan. Oh iya gagal. Ya udah nggak apa-apa gitu. Proses recordnya kan dia akan jalan terus ya. Terus ya udah kita coba yuk, nggak apa-apa kita pakai minyak yang lain yuk gitu. Akhirnya kita sedikitin. Ada aja sih eksperimen-eksperimen yang emang gagal, nggak apa-apa gitu. Anak juga kan jadinya belajar. Ternyata setiap proses itu nggak selalu berhasil. Kalau gagal itu kenapa gitu? Dia bisa menghargai prosesnya itu sendiri. Ada takarannya gitu. Jadi nggak asal cemplang-cemplung, dia tahu kalau 2 sendok aja, jangan dilebihin gitu karena udah ada takarannya. Sering gagal kok sebenarnya. Karena kalau dilihat dari IG-nya Mbak Cici ini semuanya jalan dengan baik nih. Saya bilang, ini ada aja nih idenya. Nah, terus hal-hal sederhana ya, saya lihat ketika Nafisa memindahkan, kalau nggak salah pakai sedotan, yang kemudian kapas ya, itu kan hal-hal yang sebetulnya tidak terpikirkan gitu. Dan kemudian menariknya dari idenya Mbak Cici itu adalah tidak hanya memberikan rekaman tentang aktivitas anak, tapi juga menjelaskan apa manfaat dan bagaimana proses melakukan ya Mbak Cici ya. Atau memang sengaja sejak awal targetnya dibuat seperti itu Mbak? Ini sih prosesnya sih berjalan sesuai ini ya, maksudnya kayak ada yang DM, ada yang tanya, nah itu bisa aku jadiin konten juga kalau untuk kontennya. Sementara kalau untuk kebutuhan anak itu kita bisa lihat dari beberapa sumber buku-buku tumbuh kembang anak. Kayak misalkan ada namanya piramida tumbuh kembang anak. Jadi piramida tumbuh kembang anak ya kan kasih tahu kan usia 1-2 tahun misalnya sensorinya dulu tuh 8 indranya yang harus distimulasi. Nah, kita bisa juga gali itu gitu. Selain melihat dari si kebutuhan anak. Kayak kemarin itu mindahin bola kapas pakai sedotan itu juga kan sebetulnya stimulasi untuk area mulut anak ya, dan itu bisa distimulasi dari 0 tahun gitu, baiknya di 0 tahun. Cuman ternyata di lapangan teman-teman aku aja sekarang tuh nggak tahu karena lagi pandemi atau gimana ya,
Jadi banyak banget teman-temanku yang baru mengetahui anaknya sedikit terkendala dari segi bahasa gitu, banyak banget gitu ya. Oke. Terus juga dari sisi makanan ada yang Hmm. disimpan sampai 2 jam, makannya Di ditungguin mood gitu, ya? disimpan aja di Di mood. mulut, di mood. Hmm. Terus jadi kayak oh, Hmm. hal-hal seperti itu yang kemudian oh coba deh aku explore ya, dan Hmm. aku lihat juga di anakku ada apa enggak gitu. Hmm. Terus aku coba Hmm. explore, aku ajak Nafisa, kebetulan juga dia mau, dan aku jelasin Hmm. oh ternyata aktivitas ini bisa loh gitu untuk melatih Hmm. keterampilan anak bicara, melatih keterampilan makan anak gitu, hal-hal sederhana Hmm. seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh Oke. ngebayangin aktivitas anak tuh. Benar, benar, benar. Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizky Amalia. Mbak Cici, untuk kebutuhan main anak, setiap harinya apakah ada durasinya atau mengikuti kepuasan anak? Atau sehari bisa main 2 kali pagi dan sore gitu katanya Mbak. Gimana Mbak? Tergantung usianya. Mbak Rizky Oke. mungkin bisa infoin, tergantung usia anaknya. Nah, kalau Hmm. misalkan karena kalau usia sebelum sekolah sih kebutuhannya memang main ya. Buat kita main itu ya seru-seruan, tapi buat anak sebetulnya Betul. main itu proses dia bekerja dan proses dia belajar gitu. Oke. Jadi kalau untuk main fisik dan juga outdoor sebetulnya saran dari beberapa dokter dan juga ahli kesehatan sih 2 jam paling sedikit. Karena Oh, 2 jam. Oke. 2 jam paling sedikit ya, lebih dari itu ya boleh-boleh aja gerak anak untuk main di luar gitu. Nah, karena sebetulnya kesehatan pencernaan juga nggak cuma dari segi makanan, keaktifan anak bergerak juga itu sangat mempengaruhi kesehatan pencernaan. Dan kita tahu kalau pencernaan itu kan otak kedua anak ya, artinya kalau pencernaannya bermasalah, otaknya juga perutnya bermasalah, akan mentransfer energi buruk juga untuk otaknya, untuk daya pikirnya dia, kecerdasannya dia. Nah, artinya kalau gerak anak ini tidak terpenuhi, akan ada pengaruhnya juga buat otak anak, gitu. Hubungannya, kaitannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk kegiatan bermain anak di usia di bawah sekolah, selama kebutuhan makannya sudah nih, jadi waktunya makan ya makan gitu, waktunya tidur siang ya tidur siang, waktunya istirahat ya istirahat. Boleh aja dia main apa aja gitu ya, mau indoor mau outdoor, selama dia nggak terlalu kecapean gitu. Boleh bebas, Oke. waktunya bisa disesuaikan dengan jadwal masing-masing orang tua. Oke, Mbak Cici, ini satu pertanyaan lagi. Sekarang sudah 14.46 ya. Masih ada sih, masih ada waktu. Mau nanya, kalau Mbak Boleh. Cici kan posisinya berada, maaf, buat kawan-kawan yang mengikuti live juga, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung nanya ya, seperti tadi. Boleh. Nah, kalau saya mau nanya lagi nih, kalau Mbak Cici kan posisinya di rumah, dalam arti menemani anak, sehingga punya saya juga tidak bisa katakan bahwa ibu rumah tangga itu tidak ada aktivitas, tidak gitu, tapi ada proses pengawasan lebih ya, dan juga keterlibatan, sehingga misalnya observasi itu juga bisa dilakukan. Nah, bagaimana tips atau saran Mbak Cici terhadap ibu bekerja sehingga dia juga bisa lebih banyak ide untuk membuat semacam banyak permainan, atau mungkin Mbak Cici juga punya kenalan ibu bekerja yang juga aktif untuk memberikan seperti itu Mbak ke anak. Gimana Mbak? Aku ada beberapa, tadi sih sempat join ya, aku nggak tahu dia masih join apa enggak. Nah itu ada salah satu parents juga, dia kerja juga sama apa namanya office hour gitulah ya, sampai pandemi pun masih kerja, tapi masih sering komunikasi sama aku, Mbak, aku mau bikin kegiatan apa ya buat anakku gitu. Dia predictable aku, kalau ada yang baru-baru dia downloadin. Aku seneng banget gitu ya sama semangatnya parents seperti itu. Ada juga banyak bahkan ya, apalagi ibu-ibu muda sekarang tuh memang ya itu lebih kreatif, kemauan kerasnya juga terhadap apa ya, tumbuh kembang Luar anak biasa juga emang sih. bagus. Beda banget Dibandingkan sama angkatan mungkin saya ya. Angkatan saya ya. Kayaknya zaman dulu kita tuh kan banget ya. beda lah. Benar-benar, karena memang setiap anak juga ada dengan masanya masing-masing ya Mbak Cici ya, berada dalam jalan. Berarti ibu bekerja pun tidak ada halangan untuk tidak membuat ide-ide kreatif kepada anak ya Mbak Cici ya. Betul sekali, karena kan ada mungkin yang liburnya hari Minggu aja atau liburnya Sabtu Oke, Minggu, itu betul bisa kita Bang. lakukan. Nah, kegiatan anak juga, itu balik lagi bahwa kegiatan anak tuh nggak harus yang barangnya tuh beli gitu, bahan-bahannya tuh beli, nggak harus. Kayak misalkan mungkin kita pulang kerja gitu ya, karena kan capek, apalagi kalau yang di Jakarta, di
Jabodetabek itu macet dan sebagainya sampai rumah malam. Betul. Ya udah dia ngobrol juga itu udah bagus banget ngajakin anak Benar. komunikasi gitu kan. Kalau Benar. mau bacain buku ya boleh aja bacain buku. Tapi kalau misalnya aduh jangan bacain buku, aku pulang kerja tuh mandi udah ngantuk banget, lihat buku udah makin ngantuk, anaknya boro-boro ngantuk, emaknya yang ngantuk misalkan gitu ya. Benar, Ya udah capek sendiri. Tebak-tebakan. Iya, aku sama anakku kadang-kadang gitu kalau kita nggak baca buku gitu ya mau tidur, ya udah kita tebak-tebakan binatang apa yang badannya totol-totol kayak gitu. Binatang apa yang badannya gendut, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya ada komunikasi, ada kedekatan, kosakata juga dapat. Dia juga apa informasi. ya berpikir gitu, ngebayangin kayak oh iya ya, binatang apa yang suka mandi di lumpur, ya kan? Bisa kerbau lah, bisa kudanil misalkan, bisa badak, yang kayak gitu-gitu terlihat sangat sederhana, tapi itu menarik banget loh. Atau ABCD 5 dasar. Oke, itu seperti apa, Mbak? Itu yang mainan anak-anak dulu. Aku sih kan gedenya di kampung ya, jadi kayak permainan kampung gitu tuh kayak masih sering aku mainin sama Nabisa, main congklak, misalkan main ular tangga gitu. Yang kayak ABCD 5 dasar, nanti papahnya 3, aku misalkan 2, terus anakku misalkan jarinya 5, terus ABCDE, terserah deh katanya apa aja. Ya betul. Gitu. Benar. Betul. Ya, Mbak Siva bilang aku suka main ABCD 5 dasar. Baru tahu namanya, saya lupa. Padahal sering juga main kayak gitu. Benar. Kayak hal-hal yang kita nggak bisa maksa setiap orang tua, setiap perempuan untuk tinggal di rumah sama anaknya ya. Kan kita juga nggak tahu kebutuhannya apa. Betul. Atau motivasi mereka untuk bekerja apa. Kita tetap harus bisa menghargai ibu yang bekerja. Tapi ya itu dia, kegiatannya nggak harus yang susah, nggak harus yang harus beli, harus yang repot nyiapin alat. Kita yang bisa dilakuin di sofa lah, atau di tempat tidur lah bareng-bareng, itu juga seru gitu. Oke, Mbak, ini berarti kalau dilihat tadi kan awal Mbak sampaikan bahwa Nafisa sempat mengalami bukan delay ya, bukan di speech delay, tapi ngomongnya agak lama, tapi kemudian dengan dilatih, diasuh, ini ada berapa poin yang kemudian ada perubahan terhadap diri Nafisa, Mbak, kalau bisa dikatakan. Dan itu juga satu sisi akan menjadi semacam contoh bahwa nanti ketika ada konsisten melakukan itu, ada perubahan positif pada anak. Kalau Mbak lihat seperti apa? Nah, jadi memang kalau untuk kendala-kendala yang berkaitan sama tumbuh kembang anak juga kita nggak bisa mendiagnosa sendiri ya. Jadi misalkan orang tua, kok anakku kalau diajak ngobrol jawabnya lama ya, wah jangan-jangan dia speech delay nih, atau wah jangan-jangan dia ada amit-amit gitu ya, ada gangguan apa, kita nggak bisa. Tetap harus bisa melibatkan psikolog atau psikiater atau mungkin juga ahli kesehatan yang lainnya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Cuma minimal kita sebagai orang tua, karena kita yang deket sama anak, kita pasti tahu gitu, kok kayaknya anakku ada beda ya sama anak kecil pada umumnya, bukan sama satu anak aja ngebandinginnya, tapi jangan disebutin ke anaknya ya gitu. Kayak kita diskusi sama suamiku, aku sering kayak gitu, kenapa ya kok kayaknya ada beda nih gitu, takutnya ada masalah atau apa dan lain sebagainya gitu. Kita bisa konsultasiin juga ke ahli kesehatan, atau kalau memang tidak disertai dengan gangguan yang lain kayak speech delay, itu kan pasti disertai juga dengan gangguan yang lainnya gitu ya, responnya kah atau dan lain sebagainya. Tapi aku lihat waktu itu Nafisa cuman kosakatanya sedikit tapi responnya bagus, gerakannya aktif. Dia kalau diajakin main juga ya masih nyambung lah gitu. Dia ada kemauan untuk komunikasi, cuman memang sulit untuk mengatakan gitu. Belum tahu istilah ini tuh apa ya kayak gitu. Nah, di situ aku ngejarnya adalah karena kebutuhannya di kosakata, ya udah aku ngejar di kosakatanya juga. Jadi makin bawel, apa aja aku omongin, apa aja aku ceritain, apa aja aku nyanyiin, dan yang pasti adalah sama sekali tidak memberikan gadget. Karena waktu aku kerja aku sempat kecolongan gadget. Tidak apa, maaf, agak putus-putus. Tidak apa, Mbak? Maaf. Nah, sama sekali tidak memberikan akses ke gadget dan TV. Oh, gadget. Oh gitu, sama sekali sampai sekarang, Mbak. Oke. Kalau sekarang aku kasih karena udah 5 tahun ya. Dia kan Zoom juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, waktu aku masih kerja, dia umur 2 tahun, mau umur 2 tahun, aku sempat kecolongan kayak mungkin biar dia anteng atau apa dikasih gadget gitu ya, dikasih nonton YouTube meskipun lagu anak-anak. Tapi sebenarnya ya itu juga bisa mempengaruhi mereka gitu. Ketika aku menyadari bahwa dia ada kekurangan di kosakata, aku stop sama sekali, bahkan TV pun enggak. Kalaupun aku mau kasih lagu, ya udah musik aja.
musik aja aku play tanpa ada gerakan gambar apapun gitu. Akhirnya di umur 3 tahun tuh cepet banget dia langsung bisa pick up gitu ya dari segi komunikasi. Karena mungkin hanya satu arah ya. Bisa dikatakan hanya satu arah ya Mbak ya. Jadi anak duduk dengar begitu aja ya Mbak. Apalagi itu mungkin beda ketika kita sebagai orang tua melakukan pendampingan terhadap anak ya Mbak Cici ya Mbak ya. Kalau betul sekali itu juga bisa, tapi untuk gadget ini memang di bawah 2 tahun 0. Oh iya betul, di bawah 2 tahun benar. Zero screen time, dan sebaiknya memang enggak, karena kalau 2 tahun dia udah lekat sama gadget itu ngelepasnya susah. Oke. Gitu. Memang yang sama dokter ya betul gitu, susah banget nanti akan menjauhkannya. Dia sudah ada ketergantungan sama si gadget, udah tahu serunya, udah tahu asiknya, dia udah bisa klik gitu ya. Jadi sebisa mungkin sampai usia 2 tahun itu zero screen time gitu. Bahkan termasuk kemarin sempat aku baca artikel tuh video call juga sebenarnya tidak dianjurkan ya untuk anak usia di bawah 2 tahun. Oke, di bawah 2 tahun ya. Oke. Intinya juga beda. Intinya kita juga harus tahu mana yang sesuai dengan kebutuhan anak ya, termasuk untuk penggunaan gadget ya, benar sekali. Karena memang banyak sih sebetulnya menganggap gadget itu sebagai solusi, padahal kurang untuk anak yang usia di bawah 2 tahun ya. Bagaimana menstimulus, kayak dulu saya ingat hal-hal sederhana yang mungkin kita pikir bagian robek kertas itu. Bagian merobek kertas itu kan kelihatan sederhana banget gitu. Ternyata itu bagus buat menambah stimulus anak gitu loh. Kemudian menggunting. Nah, mungkin untuk ibu-ibu atau kawan-kawan yang bergabung, kegiatan-kegiatan itu yang terkesan sederhana ternyata lebih bagus untuk dilakukan kepada anak ya Mbak Cici ya. Betul sekali. Karena kan usia misalkan 1-2 tahun banyak nih dari kita yang kadang aku kasih buku tapi bukunya tuh disobek gitu. Gimana ya aku kasih buku tapi misalkan aku kasih bahan bacaan apa sama anak malah bukunya tuh diacak-acak, bener-bener dihancurin lah ibaratnya gitu ya, disobek-sobek kecil-kecil. Nah, berarti ada kebutuhan di bagian tangannya. Ya udah, kita carilah koran bekas atau majalah bekas, kita ajakin anak untuk robek-robek itu. Itu juga ada fasenya seperti itu anak-anak. Ada kebutuhannya, kayak misalnya lagi coret-coret tembok, itu kan ada fasenya juga ya. Anakku sering banget nih coret-coret tembok. Oh iya, karena proses mereka menulis atau memegang pensil atau menggambar itu kan ada tahapannya, mulai dari gerakannya seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya dia butuh bidang yang lebar. Kemudian nanti gerakannya kayak gini, nah dia butuh lebih lagi yang kecil, sampai akhirnya mengerucut dia bisa menguasai selembar kertas buku kecil itu sama pensil. Jadi kita bisa lihat kebutuhannya. Lagi-lagi adalah sebetulnya anak tuh kasih sinyal ke kita apa yang dia butuhin, apa yang dia mau, tinggal kitanya yang peka. Oke, Mbak mau tadi udah bilang satu pertanyaan tapi nanya lagi ya terus ya. Saking seru nih ngobrolnya. Nah, ini kan Mbak Cici juga lagi hamil ya. Nah, kira-kira pada anak kedua ini ada rencana untuk memulai menstimulus atau berdasarkan ilmu yang Mbak Cici dapatkan itu memulainya itu pada usia berapa sih Mbak? Dari dalam kandungan gitu. Oke, udah dari dalam kandungan ya, itu sudah. Seperti apa Mbak mendengarkan? Iya, harusnya dari bisa karena kan golden age itu yang 1000 hari pertama kehidupan itu kan semenjak kita hamil ya. Jadi sejak dalam kandungan kita udah bisa kasih stimulasi buat anak-anak, apalagi umur ini aku udah mau 8 bulan nih, 8 bulan, 9 bulan itu kan mereka udah bisa diajak ini ya, diajak komunikasi dikit-dikit lah gitu ya. Betul. Udah bisa bereaksi juga. Oke. Iya betul, bisa bereaksi. Nah itu bisa kita kasih apakah dari indera pendengarannya gitu kan. Mereka juga kan sudah bisa mendengar meskipun buzzing ya, kalau bayi dalam perut cuma kayak gitu-gitu, kayak suara lebah. Makanya kalau kita ngeboboin kan gitu kan, kita kalau ngeboboin tuh mulutnya kayak ular karena di dalam perut dia mendengar suara itu gitu. Jadi kayak kita nge-recall lagi kenangan dia di dalam perut. Dan kita udah bisa stimulasi itu sih sebetulnya. Oke, gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat gitu ya. Aku bisa sharing lagi nanti kalau dari 0 bulan setelah newborn itu seperti apa stimulasinya. Insya Allah nanti aku share juga. Amin. Terima kasih Mbak Cici Detri
seru banget. Kita udah alhamdulillah 1 jam, tapi kayaknya bentar deh. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Kalau boleh saya sedikit simpulkan, pertama adalah komitmen bersama ya, kalau bisa dikatakan ya, komunikasi dengan pasangan tentang pentingnya memberikan stimulus-stimulus positif dan pengajaran dan ide-ide kreatif kepada anak. Kedua juga keterlibatan anak ini yang juga sangat penting. Jadi kadang jangan hanya memandang dari satu sisi aja, dari sisi orang tua, tapi juga sisi anak itu juga harus diperhitungkan. Yang ketiga juga jangan membuat ide yang atau mikirnya sesuatu dari susah ya, tapi hal-hal sederhana dan berasal dari lingkungan sekitar atau daily activity itu bisa dilakukan untuk mengembangkan banyak ide terhadap anak ya. Dan satu lagi yang penting, yang menjadi keluhan, kekhawatiran ibu bekerja akan kesulitan gitu. Tapi ternyata dari sharing Mbak Cici itu ternyata masih banyak orang tua ibu bekerja yang menyempatkan waktu untuk memberikan stimulus-stimulus positif terhadap anak dengan berbagai kegiatan. Intinya juga memang menjadi orang tua itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kita bisa dikatakan menjadi orang tua adalah belajar seumur hidup gitu. Jadi bagaimana kita juga sebagai orang tua punya komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik kepada anak gitu ya Mbak Cici ya. Betul, betul sekali, dah super lengkap. Kalau ujian bisa nih menang nih kayaknya. Terima kasih Mbak Cici sudah menyempatkan waktunya. Semoga juga sehat, lahirannya nanti sehat, selamat, Allah berkahi semuanya. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di live Instagram ini. Semoga nanti kita akan live lagi Instagram dengan banyak tipe pembahasan. Dan rencananya kami juga dari Mumtaz Tour and Travel akan membahas tentang umroh di 5 negara, puasa di 5 negara. Bayangin bagaimana pengalaman bisa puasa di 5 negara, dan juga satu yang pasti kita ingin bagaimana pelaksanaan puasa di Tanah Suci. Nah, itu akan menjadi live topik Instagram kita lainnya. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah. Sampai jumpa Mbak Cici Desri dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Mbak. Sama-sama.